Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan ada sebagian orang-orang saat ini yang mengklaim itu perbuatan bid'ah tercela, nggak usah dilakukan, nggak usah diikuti. Itu saya pikir dia ini kurang baca ya. Setiap hari membid'ahkan kita amalia kita. Wes kita lihat aja dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Kita ambil satu ayat ini saja. Qul bifadlillahi wa birahmatika wa birahmatihi. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerahnya Allah dan rahmatnya Allah, falyafrahu. Kita suruh berbahagia. Kita suruh senang. Lah, sebagian ulama, sebelum saya katakan sebagian ulama ini ya, kita tahu sendiri bahwa lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahmat yang paling agung, rahmat yang paling agung kepada kita. Maka kita mengadakan Maulid Nabi itu sebenarnya mengamalkan mengamalkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara dalil yang paling populer, jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau berdalil dengan ayat, Qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidzalika falyafrahu, huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, dengan hal itulah mereka bergembira. Itu lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Nah, mereka katakan bahwa keutamaan Allah dan rahmatnya, dari rahmat ya, Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka memperingati lahirnya beliau itu bagian dari apa? Bergembira dengan apa? Keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya bagaimana ini? Sudah terjawab dengan jawaban umum itu tadi. Ini sekarang dari mana dia dapat penafsiran seperti itu? Tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang menafsirkan seperti itu. Iya. Baik. Jangan merasa lebih pandai daripada Nabi dan para sahabatnya di dalam memahami ayat-ayat. Andai kata itu bagian dari makna ayat, pasti sudah sampai kepada kita. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau dibaca di dalam buku-buku tafsir, tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Ibnu Arabi dan selainnya, tidak ada seorang pun yang menafsirkan bahwa rahmat di dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca ayat sebelumnya itu kelihatan bahwa rahmat itu adalah Al-Qur'an. Itu yang disebutkan dengan apa? Dengan rahmat. Terkait dengan zat Nabi sendiri, ya. Maka tidak ada yang menafsirkannya seperti itu. Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, bagaimana yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, mereka berkata, keutamaan Allah adalah Al-Quran, rahmatnya adalah Islam. Rahmatnya adalah Islam. Dan dia mengatakan keutamaan Allah adalah Al-Quran, rahmatnya kalian dijadikan dari Ahlul Islam. Iya. Karena itu Ibnu Al-Qayyim secara umum berkata, ucapan para as-salaf tentang keutamaan dan rahmat pada ayat ini, itu berputar pada makna Islam dan Sunnah. Berputar pada Islam dan Sunnah. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Iya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu bukan dengan lahirnya Nabi, tapi dengan diutusnya beliau sebagai Rasul. Itu yang disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Kerasulan beliau diutus itulah rahmat bagi manusia. Jelas ya? Tidak disinggung masalah kelahirannya. Maka dari mana di sini ditafsirkan ayat ini terkait kita bergembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam?
Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, beliau berkata, Inni lam uba'at la'anan, innama bu'ittu rahmah. Sungguhnya saya tidak diutus sebagai orang yang gemar melaknat, tapi saya diutus sebagai rahmat. Nah ini, diutus sebagai apa? Rahmat. Ya, rahmat itu pada keadaan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, muncul pertanyaan yang lain. Bagaimana dengan mereka yang berdalil dengan ayat? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kata mereka, nah, ayat ini kita diperintah bersalawat tentang apa? Memperbanyak salam. Dan maulid itu anjuran untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jawaban yang pertama sudah ada di jawaban global. Tidak pernah ada dari para sahabat, para tabiin yang memahami ayat ini. Ada pembahasannya dengan pembahasan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan menafsirkan. Ya, penafsiran yang tidak pernah dikenal oleh Nabi, oleh para sahabat, para tabiin dan tabiut tabiin. Ya, sebab itu artinya ada dua kemungkinan. Kamu lebih pandai daripada mereka. Ya, mereka keliru, kamu yang benar, atau mereka yang benar, ya tidak menerangkan hal tersebut karena memang tidak ada hubungannya, dan kalian yang keliru. Baik, jawaban yang kedua, ya, berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disunnahkan pada setiap waktu. Disunnahkan pada apa? Setiap waktu, bukan di acara kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saya. Karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Muslim, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang bersalawat terhadapku satu salawat, maka Allah akan bersalawat untuknya dengan satu salawat ini sebanyak 10 kali. Jelas ya?